Kita semua tahu Barcelona di era emasnya punya Messi, Xavi, Iniesta, sampai Victor Valdes. Tapi, kalian inget nggak? Sama satu kiper yang rambutnya dikepang terus, yap, Jose Manuel Pinto. Aneh nggak sih? Kok bisa seorang kiper lapis kedua bertahan bertahun-tahun di klub sebesar Barcelona? Ternyata, kisah Pinto ini bukan cuma soal nepis bola dan jaga mistar gawang Barcelona, tapi soal loyalitas yang gila banget. Di sepak bola modern, yang disorot biasanya cuma pencetak gol, pemain bintang, atau pahlawan di laga besar. Padahal, tim yang hebat itu nggak cuma diisi 11 pemain utama. Ada sosok-sosok yang kerja dalam diam, nunggu giliran tanpa protes, dan selalu siap 100% pas tim sedang butuh. Jose Manuel Pinto adalah contoh nyatanya. Namanya emang nggak seterkenal Lionel Messi, Xavi, Iniesta, atau Carles Puyol. Banyak yang cuma ingat dia sebagai kiper cadangan Barcelona. Tapi kalau kita bedah lagi, perjalanan karirnya penuh perjuangan dan kesetiaan yang luar biasa. Gimana kisahnya dari klub Real Betis dan Celta de Vigo sampai bisa dipercaya pakai jersey Barcelona? Kenapa Pep Guardiola tetap percaya sama dia meski jarang main? Dan gimana Pinto ngebuktiin kalau kontribusi pemain itu nggak cuma dihitung dari menit bermain? Di video kali ini, kita bakal bahas perjalanan Jose Manuel Pinto, sosok penting di balik layar era keemasan klub Spanyol Barcelona. Untuk benar-benar memahami mengapa sosok Jose Manuel Pinto begitu dihormati dan dicintai di Barcelona, kita harus memutar waktu kembali ke titik di mana semuanya bermula. Jose Manuel Pinto Colorado lahir pada 8 November 1975 di El Puerto de Santa Maria, sebuah kota pelabuhan kecil di wilayah Andalusia, Spanyol. Tidak seperti kebanyakan pilar Barcelona yang sejak kecil sudah merasakan mewahnya fasilitas Akademi La Masia, jalan hidup Pinto menuju sepak bola profesional dibangun dari bawah, dari nol, keringat, dan penolakan. Secara fisik, Pinto kecil memang dibekali postur tubuh yang jangkung, modal yang sangat ideal untuk seorang pengawal gawang. Namun di dunia sepak bola, bakat dan tinggi badan saja jelas tidak pernah cukup. Posisi kiper adalah posisi yang paling kejam di atas lapangan. Cuma ada satu tempat yang diperebutkan, dan satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal menghancurkan karir pemain tersebut. Pinto merintis jalannya lewat akademi lokal, sebelum akhirnya menembus tim cadangan Real Betis, yaitu Real Betis B. Di sana, ia belajar tentang bagaimana pahitnya persaingan di level senior. Namun, menembus tim utama Betis saat itu terasa seperti menabrak tembok tebal. Sadar kalau menit bermainnya bakal habis hanya untuk duduk manis di bangku cadangan, Pinto mengambil keputusan berani. Ia memilih hengkang pada tahun 1998 dan bergabung dengan Celta Vigo. Kepindahan ke Celta Vigo menjadi titik balik dalam karir seorang Pinto, meski prosesnya sama sekali tidak terjadi dalam semalam. Saat baru tiba di Celta Vigo, karpet merah tidak langsung digelar untuknya. Ia kembali ditempatkan sebagai kiper kedua dan dipaksa untuk merasakan hangatnya bangku cadangan. Namun, Pinto bukanlah tipe pemain yang suka mengeluh. Di sesi latihan, Pinto orang pertama yang datang dan orang terakhir yang pulang. Kerja keras dan kesabarannya yang tak terbatas perlahan-lahan melunakkan hati sang pelatih. Ketika kesempatan emas itu akhirnya tiba, Pinto tak menyia-nyiakannya. Begitu dipercaya mengawal gawang Celta Vigo secara reguler, Pinto langsung mencuri perhatian publik sepak bola Spanyol. Berdiri di bawah mistar, Pinto adalah sosok yang penuh energi. Refleksnya cepat saat menepis bola-bola jarak dekat. Ia sangat berani dalam situasi duel 1 lawan 1 dan memiliki pembacaan arah bola yang sangat matang. Puncak karirnya di Celta Vigo terjadi pada musim 2005-2006. Secara mengejutkan, Pinto berhasil menyabet Trofeo Ricardo Zamora, penghargaan paling bergengsi di Spanyol untuk kiper dengan rasio kebobolan tersedikit di La Liga. Pinto hanya kebobolan 28 gol dari 36 pertandingan. Pencapaian ini sangat fenomenal, karena Pinto berhasil menumbangkan kiper-kiper papan atas dari klub raksasa seperti Iker Casillas di Real Madrid atau Victor Valdes di Barcelona. Saat itu,
Dunia menyadari bahwa Pinto bukan sekedar kiper semenjana, melainkan salah satu penjaga gawang terbaik di Spanyol yang selalu diremehkan. Namun roda kehidupan di sepak bola berputar begitu cepat dan tidak bisa ditebak. Hanya beberapa musim setelah menguasai La Liga dan meraih Trofeo Zamora, kejayaan Celta Vigo mulai runtuh. Masalah internal dan penurunan performa membuat klub tersebut terdegradasi ke Divisi 2, Segunda Division. Di usianya yang saat itu sudah menginjak 32 tahun, publik mengira masa kejayaan Pinto sudah habis. Karirnya diprediksi akan perlahan meredup dan tenggelam bersama Celta Vigo di kasta kedua. Tapi disitulah takdir memainkan perannya. Memasuki bursa transfer Januari 2008, Barcelona dilanda krisis penjaga gawang. Kiper pelapis mereka, Albert Jorquera, mengalami cedera lutut parah saat liburan dan harus absen hingga akhir musim. Petinggi Barcelona dan Frank Rijkaard, pelatih Barca saat itu, butuh kiper darurat yang punya pengalaman tinggi, punya mental baja, dan siap dipanggil kapan saja tanpa bikin suasana ruang ganti panas. Pilihan tak terduga itu jatuh pada satu nama, José Manuel Pinto. Keputusan Barcelona mendatangkan Pinto dengan status pinjaman sempat memicu gelombang keraguan di kalangan supporter Barcelona dan media Spanyol. Berbagai pertanyaan miring bermunculan. Kenapa klub sebesar Barcelona malah merekrut kiper veteran berusia 32 tahun dari klub Divisi 2? Namun mereka belum tahu saja. Keraguan itulah yang kelak dijawab Pinto lewat pembuktian nyata. Sebuah perjalanan yang menegaskan bahwa di level tertinggi, kesetiaan, profesionalisme, dan sikap positif di ruang ganti seringkali jauh lebih berharga daripada sekadar status sebagai pemain bintang. Kedatangan Pinto ke Camp Nou pada Januari 2008 awalnya dipandang sebelah mata. Media menganggapnya sekadar tambal sulam jangka pendek untuk mengisi posisi Albert Jorquera yang cedera. Apalagi, tahta kiper utama saat itu dipegang oleh Victor Valdés. Namun, Pinto datang tanpa ego. Ia paham betul perannya. Bukan untuk mencuri posisi utama, melainkan siap sedia kapanpun saat tim membutuhkan. Sikapnya yang rendah hati, disiplin, dan humoris langsung mencairkan suasana ruang ganti. Meski lebih sering duduk di bangku cadangan, ia berlatih sekeras pemain inti. Alhasil, di akhir masa pinjaman, Barcelona membuat kejutan. Mereka mempermanenkan status Pinto. Bagi Barcelona, memiliki kiper pelapis dengan mentalitas seprofesional Pinto adalah aset yang sangat berharga. Memasuki era baru di bawah Pep Guardiola pada musim panas 2008, gelombang perombakan besar-besaran terjadi di skuad. Uniknya, nama Pinto tetap aman. Pep melihat sesuatu yang langka pada diri Pinto. Sosok penyatu ruang ganti yang bisa menjaga keharmonisan tim bertabur bintang. Di bawah Pep, pembagian tugasnya jelas. Valdés mengawal La Liga dan Liga Champions, sementara Pinto menjadi raja di Copa del Rey. Tanpa pernah mengeluh, Pinto menjawab kepercayaan itu dengan performa lugas dan tenang setiap kali turun ke lapangan. Karakter santainya di luar lapangan justru jadi penyeimbang tekanan tinggi yang dihadapi Barcelona saat itu. Selama 6,5 musim membela Blaugrana, pencapaian Pinto sama sekali tidak bisa dipandang remeh. Ia berhasil mengumpulkan 16 trofi bergengsi, di antaranya 4 gelar La Liga, 2 gelar Liga Champions, 2 gelar Copa del Rey, 2 gelar Piala Dunia antar klub, 2 Piala Super Eropa, dan 4 Piala Super Spanyol. Di tengah ketatnya persaingan klub raksasa di mana banyak pemain memilih hengkang demi menit bermain, Pinto memilih bertahan, bekerja keras, dan menunggu gilirannya. Hasilnya, ia menjadi bagian tak terpisahkan dari era paling bergelimang trofi dalam sejarah Barcelona. Naskah sejarah mungkin lebih banyak mencatat para pencetak gol, namun di balik layar, Pep dan seluruh skuad Barcelona tahu persis. Keharmonisan era emas itu tak akan lengkap tanpa sosok José Manuel Pinto. Jadi, menurut kalian gimana? Apakah sosok seperti Pinto ini layak disebut legenda underrated bagi Barcelona? Atau emang cuman hoki aja bisa masuk era emas Barcelona? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Dan kalau kalian suka sama pembahasan cerita unik sepak bola seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Tarkam Football biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.